Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya bareng channel Ubi Jalarit Bang Heri Petani Indonesia. Alhamdulillah ya, kita pagi-pagi datang, wah ternyata langsung disambut suasananya, alunan kodrok di sawah ya. Wes dan ngeri weh. Suaranya kayak paduan suara ya, iramanya ya sendues iki kena gebek sound malan ya. Alhamdulillah. Nah, oke kawan, sambil menikmati suasana pagi yang cukup cerah, hari ini Bang Heri akan merubah kebun yang nganggur ya. Nah, seperti ini. Banyak tanaman rumput ini harus kita hilangkan. Kita manfaatkan untuk kita tanami ubi jalar ya. Nah, kemarin sore saya sudah mendapatkan 2 baris ini ya, sekitar 100 batang kita tanam varietas ubi jalar andalan saya yang mulai saya perbanyak dengan jumlah yang banyak pula ya, yaitu Red Kasdu 1 ya. Hari ini Red Kasdu 1 saya kembangkan. Saya memanfaatkan lahan yang walaupun ibaratnya muat 10 batang saya kerjakan, saya tanami ya. Contohnya ini ya, ini berada di samping lapangan yang kemarin Bang Heri review ya. Nah ini saya babat rumput-rumputnya itu setinggi saya. Luar biasa. Nah kayak gini lah. Nah ini saya melakukan ini ya karena ini lahan ini kosong, tidak terpakai ya. Kemarin kita tidak sempat melakukan pembasmian rumput dengan herbisida, akhirnya terbengkalai. Nah akhirnya karena waktu saya ini sedang longgar ya, tak manfaatkan ya. Ini saya lakukan secara manual ya. Ini nanti semua akan saya tanami. Ini sekitar muat hampir 500 batang ya. Penafsiran saya dengan yang atas ini bisa lebih ya, 500 batang. Nah ini kalau 500 itu biasanya dapatnya ya lumayan ya, ada berapa kintal gitu ya, bisa mencapai 2 kilo lebih ya dalam satu batang ini nanti, karena lahan kita adalah lahan bekas sawah. Dengan intensif perawatan pasti akan maksimal ya, seperti itu. Nah ini secara manual ya. Sebelum saya aktivitas, nah ini saya sekalian membawa pupuk ya. Pupuk saya selalu Ponska ya, untuk pupuk dasar sekaligus memang pupuk andalan saya ya. Kenapa kok hari ini membawa pupuk sekalian padahal baru nanam ya? Itu ada rahasia tersendiri dari saya ya. Nah ini sudah saya siapkan pemilihan bibit yang bagus banget ya. Nah, ini tadi saya ambil yang dari tempat berair, jadi munculnya akar banyak sekali ya. Ini adalah pembibitan yang saya ambil ya. Contohnya ini adalah varietas unggulan pembibitan dari saya, karena lahan kita sangat subur, jadi seperti ini ya, panjang-panjang. Nah yang terbaik kalau kita menanam seperti ini ya, sudah muncul mata akar ya, contohnya kayak gini. Nah ini adalah salah satu spek bagus ya, walaupun bentuknya melengkung, tapi ini tetap kita ngambilnya adalah bagian pucuk ya. Nah, ini adalah spek terbaik menurut Bang Heri ya. Ya, alhamdulillah dengan metode yang saya terapkan ini saya bisa mengembangkan ubi jalar dengan baik gitu. Nah ini kemarin sore yang sudah saya tanam. Nah ini, nah lahan saya barusan tadi diguyur hujan ya, wes mambengi udane ndak prei lur. Akhirnya ada sedikit genangan, tapi ya apa-apa, yang penting tanaman kita sudah bagus sesuai dengan harapannya. Jarak tanam tetap ya kayak biasanya, Bang Heri selalu memakai jarak tanam sekitar 35 atau 40 ya. Nah ini kita jengkal aja pakai tangan ya. Nih 1, nah 2, 1, 2 pas ya. Ke sampingnya juga sama ya. Itu bisa kita lakukan untuk varietas yang saya kembangkan, yaitu Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 itu sama ya. Biasanya kita mengambil 30 cm itu bisa maksimal, karena jenis ini adalah salah satu varietas ubi jalar yang saya kembangkan yang mempunyai kualitas umbinya itu
berada di bawah batang ya. Umbinya lurus ke bawah, tidak ada yang menyamping. Jadi kita bisa lebih efektif menanam jarak 30 sampai 35 cm ya. Jadi lebih aman ya. Nah, ada juga kan yang ubi jalar itu umbinya agak ke samping, tapi untuk red cashew itu identik banyak yang ke bawah ya. Ya ada yang ke samping, tapi secara garis besar ini lebih rapat untuk umbinya ya. Jadi kita bisa menanam lebih rapat dibanding tanaman ubi jalar kita yang lain. Jadi lebih aman, dalam petak itu bisa bertambah jumlah batang juga produksinya dengan menanam varietas red cashew yang seperti yang saya lakukan di hari ini ya. Nah, ini red cashew secara global hasilnya meningkat ya dibanding yang lain, dan kualitas rasa sudah jadi jaminan. Kenapa Bang Heri sekarang sudah mulai banyak mengembangkan varietas red cashew ya gitu. Ini juga untuk kawan-kawan yang menginginkan pembibitan, ini nanti di akhir bulan Januari insya Allah sudah kita siapkan untuk pembibitan, siap kita kirim ke seluruh Indonesia ya. Jangan mengambil bibit dari tempat yang lain, karena untuk pembibitan dari red cashew ini masih berada di kendalinya Bang Heri ya, karena belum ada di tempat yang lain ya. Nah, mungkin kalau sudah ada itu hanya abal-abal ya, jadi tetap percayakan kepada produk Bang Heri untuk menanam varietas red cashew 1 sama red cashew 2 ya. Nah, ini untuk red cashew 2 mungkin belum bisa kita kirim karena jumlahnya masih sedikit, kita kembangkan. Nah, nanti kalau sudah bagus bagus ya, kalau bagus memang benar sudah bagus, nanti jumlahnya belum begitu banyak. Kalau red cashew 1 kemarin dari pembibitan awal kita lebih banyak, jadi lebih cepat bisa kita kembangkan dimanapun seperti ini. Nah, tetapi ya, nah ini bisa kita lakukan pemupukan sekalian ya. Ini Bang Heri biasanya mupuknya itu di usia 10 sampai 15 hari. Hari ini akan saya praktekkan dengan metode saya. Nah, bisa Anda terapkan nanti ya. Nah, seperti ini. Kita selalu pakai Ponska ya. Contohnya kayak gini. Nah, kita tabur aja sedikit ya. Kalau ukuran sendok itu mungkin setengah sendok saja ya. Nah, seperti ini yang saya lakukan. Dan ini tidak perlu kita timbun ya. Nah, ini metode saya ya. Untuk penjelasannya kenapa kok dilakukan dengan setelah ditanam sudah dipupuk Bang. Nah, ini nanti ya. Ditunggu aja penjelasannya nanti. Yang penting saya lakukan hari ini metodenya saya berikan pupuk setengah sendok ya. Atau mungkin kalau pakai sendok teh Anda bisa melakukan dengan sedikit ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa menggunakan pupuk itu sudah otomatis dengan perasaan kita memberikan takaran itu secara pas ya. Kenapa? Oke. Nah, ini kita berikan sedikit ada ya. Ini kita pakainya pupuk Ponska subsidi ya. Nah, ada juga yang menanyakan apa boleh Bang pakai pupuk lain ya. Nah, ya boleh-boleh saja ya. Semua pupuk itu semua pada bisa kita lakukan atau kita berikan pada tanaman kita ya. Entah itu urea, ada ZA, ada NPK, ada Mutiara dan lain-lainnya. Nah, itu kita tinggal memilih saja, karena spesifikasinya kita bisa melihat pada komponen yang terkandung pada pupuk ya. Tapi untuk Bang Heri selalu memakai pupuk Ponska subsidi, sing regane luwih murah, terjangkau, dan hasilnya sudah ada ya. Ya, moga di tahun 2025 dengan program pemerintah akan memberikan kemudahan untuk para petani mendapatkan pupuk. Pokoknya semoga termasuk petani ubi jalar pun ikut senang ya. Nah, seperti itu. Penjelasannya kok reno-reno to Bang. Ya rapo. Nah, kita melakukan penggarapan atau pembuatan bedengan dengan secara manual itu kita mengandalkan satu karya ya. Karyanya seperti ini. Nah, ini cangkul ya. Cangkul itu sebagai senjata andalan. Jadi jangan tinggalkan kalau kita membuat secara manual. Nah, seperti ini ya. Walaupun kita pakai manual, dengan metode yang sudah sering saya terapkan, bisa kita langsung dengan penggemburan ya. Jadi kita tidak terlalu kalah dengan pemakaian kultivator ya. Walaupun tidak semaksimal kultivator, nah, kita membuat bedengan dengan cangkul pun bisa kita maksimalkan. Nah, tetap ya, ini red cashew kita kembangkan hari ini.
Ini yang lahan kayak hutan ini nanti akan saya sulap secara manual, tapi ya santai orang seneng pakai tenaga tangan. Ini kawan saya juga sudah aktivitas di sana. Beliaunya juga menanam red cashew 2 ya, tapi masih tahap pengembangan bibit ya. Beliaunya masih sedikit sekali dikembangkan di lahan ini juga ya. Dan ini nanti red cashew memang di 2025 ini adalah salah satu produk unggulan dari Desa Ndongko ya, pokoknya komandannya Bang Heri. Orang enak Bang Heri memunculkan bibit ya di tempat lain pasti belum ada, karena kita selalu memberikan inovasi pembibitan pembenihan secara berkala di tempat kita. Oke. Nah, kalau hanya mengandalkan bentuk daun itu banyak yang mirip ya, tapi memang beda ya, karena ini adalah hasil dari jerih payah kita berkecimpung di bidang pertanian yang khususnya untuk menambah wawasan juga pendapatan penghasilan dan memudahkan untuk para petani menanam ubi jalar. Oke kawan, terima kasih. Itu tadi ya secercah pengetahuan dari saya. Nah, ini akan saya lakukan kembali pemupukan yang sudah sedikit belum ya. Nah, saya memberikan pupuk hanya sedikit ya. Kalau sendok makan setengah sendok makan, tapi kalau 1 sendok teh ya pas ya. Nah, ini sebagai pemupukan untuk awal dinamakan, bisa dikategorikan pupuk dasar ya. Nah, oke, ikut terima kasih ya. Tetap semangat untuk para petani. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.